Universitas Muslim Indonesia didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 dan ditinjau dari segi usia, UMI merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. UMI terdiri dari 12 fakultas yang dimana salah satunya adalah Fakultas Pertanian yang membina 2 program studi yaitu Agroteknologi dan Agribisnis, yang keduanya sudah terakreditasi A. Saya sendiri selaku mahasiswa Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Muslim Indonesia akan memperkenalkan dosen mata kuliah Gizi Pangan dan Pertanian sebagai pembina dalam praktik lapang yang saya laksanakan. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Ida Rosada MSc, yang kedua yakni Ibu Insinyur Rasmeda Rashid MM, selanjutnya yaitu Ibu Farisa Daivina Amran SP MSc, dan yang keempat yaitu Ibu Rismawati Maskar SP MP, dan yang terakhir yaitu Bapak Agus Drait SP MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi umur panjang untuk melaksanakan praktek lapang pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja perkenalkan, nama saya Arsam Reski, nomor stambuk 083 2020 0053. Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan praktek lapang mata kuliah Gizi Pangan dan Pertanian. Adapun tujuan dari praktek lapang ini yakni yang pertama untuk mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga petani, yang kedua untuk mengetahui stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga petani, dan yang terakhir untuk mengetahui akses rumah tangga petani dalam memperoleh pangan. Terkait manfaat dari praktek lapang ini yakni membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan kondisi yang ada di lapangan. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Belawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, dan nantinya saya akan mewawancarai salah satu warga di desa ini untuk dijadikan responden terkait praktek lapang yang saya akan lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sudah berada di rumah salah satu responden yang telah bersedia menjadi narasumber saya pada praktek lapang kali ini. Ya, Ibu, perkenalkan, nama saya Arsam Reski, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama-tama perkenankan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu sebagai kuesioner praktik lapang saya pada kali ini. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja dari beberapa pertanyaan yang akan saya lemparkan kepada Ibu. Yang pertama yaitu nama Ibu sendiri sebagai ibu rumah tangga. Saleh Alamat, RT berapa, RW berapa, dusun berapa? RW 1, SP 1 Belawai. Iya. Tanggal wawancara tanggal ini 3 Mei 2021. Ya, selanjutnya kita beralih kepada identitas Ibu sendiri, yaitu selaku ibu rumah tangga. Umur Ibu berapa? 54 tahun. 55 tahun. 55 tahun. Pendidikan terakhir? SMA sederajat. SMA sederajat. Nama kepala keluarga? Mama Rafi. Umur kepala keluarga Ibu sendiri? 64 tahun. 64 tahun. Dan pendidikan terakhir kepala keluarga? SMP Ibu ya? SMP. Oh, SMP sederajat. Pekerjaan pokok dari Bapak Rafi sendiri atau sebagai kepala keluarga? Pada pertanyaan yang terakhir Ibu ya, apakah ada kebiasaan di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga Ibu untuk saling bertukar bahan pangan? Iya. Jika ya, apakah bahan pangan tersebut sudah diolah? Sudah diolah atau sudah diolah?
Bisakah Ibu menyebutkan bahan pangan apa yang sering Ibu pertukarkan? Sayur dan lauk pauk. Terima kasih Ibu ya. Itu tadi hasil wawancara yang telah kita lakukan kepada salah satu ibu rumah tangga petani yang ada di Desa Belawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidianre Rapa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Saleha telah bersedia menjadi responden saya pada praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit cuplikan di waktu saya melakukan wawancara di rumah salah satu responden. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil wawancara dari kuesioner praktek lapang, yakni identifikasi pola konsumsi pangan keluarga petani. Untuk responden pertama saya yakni seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Saleha M, beralamat di RT 1 RW 1 Dusun 1 Belawai, yang diwawancarai oleh saya sendiri, Arsam Reski, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Dan studi kasus ini dilaksanakan di Desa Belawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidianre Rapa. Baiklah, langsung saja kita kepada poin yang pertama. Yang pertama yakni identitas responden atas nama Ibu Saleha M, berusia 55 tahun, pendidikan terakhir SLTA sederajat. Nama kepala keluarga Bapak Muhammad Rapi, berusia 64 tahun, pendidikan terakhir SLTP sederajat. Pekerjaan pokok dari Bapak Rapi sendiri yakni sebagai petani. Adapun pekerjaan sampingan dari Bapak Rapi yakni menjadi salah satu pengurus masjid di Desa Belawai. Dan yang terakhir, pendapatan rumah tangga dari responden sendiri yakni senilai 25 juta rupiah per panen atau per musim. Selanjutnya kita beralih kepada identitas anggota keluarga dari responden. Yang pertama yakni Arlingga, berusia 26 tahun, pendidikan S1, status dalam keluarga anak kandung. Yang kedua Arlis Magpira, berusia 23 tahun, pendidikan SMA, status dalam keluarga anak kandung. Dan yang terakhir yaitu Arsam Reski, berusia 19 tahun, pendidikan SMA, status dalam keluarga anak kandung. Selanjutnya kita beralih kepada poin yang kedua. Poin yang kedua yakni deskripsi pola konsumsi pangan anggota keluarga. Dalam hal ini pola konsumsi pangan sehari sebelum survei atau wawancara dilakukan. Yang pertama yakni di waktu pagi hari, keluarga responden mengonsumsi jenis pangan sebanyak 3 jenis, yakni nasi sebanyak 1/2 liter, ikan sebanyak 2 ekor, dan kerupuk udang secukupnya. Yang kedua yakni di waktu siang hari, keluarga responden mengonsumsi jenis pangan sebanyak 4 jenis, yakni nasi sebanyak 1/2 liter, sayur kangkung sebanyak 1 ikat sayur kangkung, ikan sebanyak 2 ekor, dan kerupuk udang secukupnya. Dan yang terakhir yakni di waktu malam hari, keluarga responden mengonsumsi jenis pangan sebanyak 5 jenis, yakni nasi sebanyak 1/2 liter, sayur labu sebanyak 1/2 kilogram, ikan sebanyak 2 ekor, telur sebanyak 3 butir, dan sambal sebanyak 4 sendok makan. Dengan keterangan masing-masing jenis pangan sudah diolah. Selanjutnya kita beralih kepada poin yang ketiga, yakni stabilitas ketersediaan pangan dari keluarga responden. Keluarga responden sendiri mempunyai kebiasaan sarapan pagi sebelum berangkat beraktivitas di luar rumah. Adapun dalam keluarga responden sendiri, jenis makanan yang lebih dari 4 kali dikonsumsi dalam seminggu yakni nasi, ikan, telur, dan sayur. Sedangkan pengonsumsian makanan pokok dalam sehari dikatakan oleh Ibu Saleha yakni sebanyak 3 kali. Dalam setiap makan, anak-anak keluarga responden selalu merasa cukup dikarenakan makanan pokok yang disediakan biasanya berlebih. Keluarga responden sendiri sering makan secara bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya dikarenakan masih ditanamkannya adat dan kebudayaan yang kental pada keluarga ini bahwa makan secara bersama-sama itu sangat penting demi keharmonisan keluarga itu sendiri. Dan anak dari Ibu Saleha juga memiliki kebiasaan jajan seperti mengonsumsi kerupuk dan minuman ringan dan cemilan-cemilan lainnya. Poin yang terakhir yakni akses memperoleh pangan dari keluarga responden. Yang pertama, rumah tangga responden sendiri memiliki lahan seluas 1 hektar. Dan jenis komoditi yang diusahakan
oleh keluarga responden yakni komoditi padi dan ubi kayu. Rumah tangga responden juga memiliki cadangan ketersediaan pangan berupa gabah kering. Sedangkan anggota keluarga responden jika ingin mendapatkan bahan pangan biasanya membeli di pasar. Ibu Saleha selaku responden sendiri sering melakukan variasi menu makanan dengan mengolah sayur dan ikan dengan olahan yang berbeda. Variasi menu makanan itu biasanya berupa sayur lodeh, sayur bening, ikan goreng, ikan masak, ikan bakar, dan telur balado. Ibu Saleha juga memiliki kebiasaan memberi atau bertukar makanan pada lingkungan sekitar rumahnya. Bahan pangan tersebut sudah diolah berupa makanan siap saji. Ibu Saleha biasanya bertukar bahan pangan berbagai jenis seperti sayur dan lauk pauk. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari hasil wawancara praktik lapang yang telah saya lakukan. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada responden dan pihak yang terkait dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.